Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini membahas tentang apa itu analisis kompleks, ya, tentang bilangan kompleks, definisinya, sifat-sifat bilangan, apakah sebuah bilangan kompleks itu merupakan ring atau file, ya. Kemudian ada bidang kompleks dan selanjutnya adalah conjugate ataupun sekawan dari bilangan kompleks. Nah, ada beberapa materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Secara definisi bahwa semua umum bilangan real merupakan subset dari bilangan kompleks. Apakah sifat-sifat pada real juga berlaku pada kompleks? Adakah sifat-sifat pada bilangan kompleks yang tidak berlaku pada bilangan real? Mari kita jawab bersama-sama. Jadi bilangan kompleks merupakan gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Sehingga bilangan real merupakan subset dari bilangan kompleks. Nah, kenapa kita perlu bilangan kompleks? Hal yang mendasar adalah ketika sebuah persamaan yang menghasilkan bilangan imajiner, ya, bentuk akar negatif, itu solusi dari sebuah persamaan. Ya, ketika di sini x kuadrat min 1 sama dengan 0, itu mempunyai nilai penyelesaian di x anggota real. Tapi ketika x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan negatif 1, tidak mempunyai penyelesaian jika x-nya anggota real. Sehingga ini perlu diselesaikan. Bagaimana solusinya? X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian untuk x anggota bilangan kompleks. Selanjutnya, definisi bilangan kompleks dapat dinyatakan dengan pasangan terurut x, y. Ingat di sini x, y-nya adalah anggota bilangan real. Dapat ditulis z sama dengan x, y. Nah, tentu halnya ini berbeda pasangan terurut di bilangan real dengan bilangan kompleks. Merupakan bilangan yang berbentuk x tambah y dengan x yang anggota real dan y-nya kita nyatakan 0,1 sama dengan akar negatif 1. Nah, ini perlu jelas juga bahwa x-nya 0 dan y-nya 1. Sehingga ini bisa ditulis y itu akan sama dengan 0 ditambah y dikali 1. Ya, jadi 0 ditambah y kali 1. Dua bilangan kompleks dikatakan sama apabila elemen-elemennya sama. Ya, jadi Z1 sama dengan Z2 jika dan jika X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Nah, selanjutnya ini di bilangan kompleks, ya, dapat ditulis Z sama dengan X tambah Y, ya, Y-nya anggota real. Nah, bagian-bagiannya X sama dengan real Z dan Y-nya sama dengan imajiner dari Z, ya. Contoh bilangan imajiner adalah akar negatif 1, akar negatif 2, akar negatif 3, dan seterusnya. Akar negatif 1 disimbolkan dengan I. Ya, sehingga ketika akar negatif 1 kali akar negatif 1 sama dengan I kuadrat akan sama dengan negatif 1. Ya, jadi kita simpulkan akar negatif 1 sama dengan I, sehingga akar negatif 4 dapat ditulis akar negatif 1 kali 4. Ya, akar negatif 1 kali akar 4 jadinya I2, ya, atau sama dengan 2I. Kita konsisten saja nyatakan dengan I2. Contoh bilangan kompleks 3 tambah I2 berarti real Z-nya 3 dan imajinernya adalah 2. Kemudian negatif 3 min 4I, real Z-nya adalah negatif 3 dan imajiner Z-nya adalah negatif 4. Nah, selanjutnya, bilangan kompleks dapat ditulis ke dalam bentuk himpunan. Ya, jadi notasi himpunannya adalah Z, di mana Z-nya adalah X tambah Y. Y-nya anggota real dan Y kuadratnya sama dengan negatif 1. Atau akar
negatif 1 sama dengan I. Ini ekuivalen. Jika real Z-nya sama dengan 0 dan imajiner tidak sama dengan 0, maka Z dinamakan bilangan imajiner murni. Kemudian jika real Z-nya tidak 0 dan imajinernya Z-nya sama dengan 0, maka Z merupakan bilangan real. Ya, bilangan real. Nah, ini kenapa bisa imajiner Z-nya sama dengan 0? Karena Y-nya itu 0. Ya, jadi tadi kan di imajiner Z itu bagian imajinernya dapat dinyatakan dalam IY, ya, karena Y-nya anggota bilangan real, Y-nya 0, maka imajinernya 0. Ya. Oh ya, ini ada yang diperbaiki tadi, kesamaan bilangan kompleks itu Z1 X1 tambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2, maka sama itu jika dan jika elemen-elemennya sama, ya. Jadi jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Ada ralat yang tadi. Ya. Jadi selanjutnya, ya, ini ada beberapa operasi hitung bilangan kompleks. Ya, kita konsisten saja Z1-nya ditulis X1 tambah Y1, Z2-nya X2 tambah Y2 dikatakan sama tadi sudah yang barusan dengan juga X1 sama X2 dan Y1 sama dengan Y2. Untuk bilangan kompleks Z1 kemudian Z2, jumlah dan hasil kalinya berturut-turut sebagai berikut. Z1 tambah Z2 adalah X1 tambah X2 tambah I kali Y1 tambah Y2. Nah, ini berarti penjumlahan bagian real dengan bagian real, X1 tambah X2, dan bagian imajiner dengan bagian imajiner. Tentu yang imajinernya adalah Y1-nya. Ya, Y2-nya itu adalah bagian imajiner. Kalau perkalian, ini dioperasikan sama, berarti X1 dikali dengan I kali Y1 tambah Y2, ditambah dengan X2 dikali dengan I kali Y1 tambah Y2, menghasilkan X1 X2 kurangi Y1 Y2 ditambah I dikali X1 Y2 dan ditambah dengan X2 Y1. Nah, ini perlu diingat juga dan dipahami dengan baik. Sekarang pembagian, ya, X1 tambah Y1 dibagi dengan X2 tambah Y2. Ini diselesaikan dengan perkalian konjugat. Ya, jadi lawan dari Z2. Ya, berarti Z1 per Z2 kali Z2 konjugat dibagi dengan Z2 konjugat. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi konjugat itu lawannya. Ya. Jadi X2 min Y2. Ingat bahwa konjugat itu berbeda dengan inverse. Ya. Jadi bukan inverse-nya, tetapi ada yang mengatakan sekawan. Jadi X2 tambah Y2, sekawannya adalah X2 dikurangi Y2. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa Z2 dikali Z2 konjugat itu jadi X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Ya. Nah, jadi Z2 dikali dengan Z2 konjugat adalah jadi X2 kuadrat tambah Y kuadrat. Tadi sudah ditulis bahwa X2 kuadrat sama dengan real dari Z dan Y2 itu adalah imajiner dari Z. Sehingga terbukti bahwa Z kali Z konjugat adalah real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Selanjutnya contoh operasi. Ya tinggal misalkan Z1-nya ada 3 tambah 2I, Z2-nya 4 tambah 6I, sehingga tinggal dijumlahkan elemen-elemen dari masing-masing real dengan imajinernya. Realnya adalah 3 tambah 4, ya, berarti 7, dan 2 tambah 6 adalah 8. Jadi 7 tambah 8I. Jadi Z1 tambah Z2-nya adalah 7 tambah 8. Nah, selanjutnya untuk perkalian, ya, mau mengingat rumus yang tadi silahkan. Ya, X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2, ya, ditambah I kali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Ya, jadi mau dioperasikan, distribusikan silahkan, dengan hasilnya adalah 26I. Jadi ini merupakan imajiner murni karena realnya 0, ya, 12 kurang 12. Kemudian definisi bilangan kompleks, apakah merupakan ring atau gelanggang?
ada 7 bagian. Ya, ini sifat-sifatnya tentu perlu dibuktikan. Apakah berlaku komutatif, tertutup asosiatif, kemudian asosiatif jumlah, identitas penjumlahan, tertutup perkalian, sifat asosiatif, dan terhadap operasi tambah dan kali memenuhi sifat distributif. Nah, kita akan coba bahas yang komutatif. Z1 kita nyatakan di sini dengan A1, B1, Z2, A2 tambah B2, sehingga elemen-elemen realnya A1 tambah A2 ditambah B1 tambah B2I, ini adalah elemen dari imajinernya, sehingga ini di komutatifkan, maka akan menjadi A2 tambah A1 ditambah B2 tambah B1I, ya. Sehingga A2 tambah B2I ditambah A1 tambah B1I jadi Z2 tambah Z1 anggota C. Nah, ada yang keunikan di sini, identitas jumlah, ya. Identitas jumlah itu 0Z tetapi dapat ditulis dengan 0 tambah 0I. Ya. Jadi ini dapat dinyatakan dalam elemen dari bilangan kompleks 0 tambah 0I. Ya, kita akan tunjukkan bahwa Z1 tambah 0Z sama dengan Z1. Ya, jadi Z1-nya A1 tambah B1I dan 0Z-nya adalah 0 tambah 0I. Bahkan elemen-elemennya real dengan real. Ya, hasilnya adalah A1 tambah B1I sama dengan Z1. Sehingga ini terbukti bahwa 0 merupakan identitas dari penjumlahan bilangan kompleks. 0Z. Ya. Selanjutnya, bilangan kompleks memiliki inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan adalah jika Z1-nya A1 tambah B1I anggota C bilangan kompleks, maka ada negatif Z1 sama dengan negatif A1 tambah B1I anggota C. Ini demikian, sehingga Z1 ditambah negatif Z1 harus sama dengan 0Z. Ya, ini sudah ditunjukkan. Ya. A1 tambah negatif A1 jadi 0, B1I ditambah negatif B1I sama dengan 0 juga, jadi 0 tambah 0. Ya. Selanjutnya ini bisa dilihat saja berlaku sifat komutatif, kemudian berlaku sifat asosiatif, kemudian identitas perkalian. Nah, ini keunikannya. Ya, jadi identitas perkalian di bilangan kompleks itu satu, ya, namun kita membuktikannya seperti berikut ini. Ada Z1 anggota C dengan Z1 tidak 0 yang mengakibatkan Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z1 sama dengan Z2. Berarti Z1 itu identitas perkalian dari Z2. Ya, kita akan urai Z1 kali Z2 adalah A1 tambah B1I tambah dikali dengan A2 tambah B2I harus sama dengan A2 tambah B2I. Sehingga di sini A1 tambah B1I itu adalah identitasnya. Dan harus dicari berapa nilai A1 dan berapa nilai B1. Ya, kemudian ini dioperasionalkan harus sama dengan A2 tambah B2I. Berarti ini elemen realnya A1 kali A2 dikurangi B1 negatif B1 B2 itu harus sama dengan A2. Ini diselesaikan sistem persamaan ini menjadi B1-nya sama dengan 0 dan untuk mencari A1-nya ya ketika B1-nya sama dengan 0 diperoleh A1 sama dengan 1. Ya disubstitusi saja ke mana boleh. Ke A1. Ya, jadi kan ketika B1-nya 0 maka A1-nya sama dengan 1. Sehingga Z1-nya adalah 1 tambah 0I adalah elemen identitas dari sistem bilangan kompleks. Jadi elemen identitas dari sistem bilangan kompleks adalah Z1-nya sama dengan 1. Ya, karena kan 1 dikali Z2 sama dengan Z2. Dan 1 dapat ditulis dengan 1 tambah 0I. Kemudian elemen inverse, ya, ada untuk setiap Z2 anggota C, ada Z1 anggota C, sehingga
Z1 kali Z2 sama dengan 1. Ya, ketika Z1 kali Z2 sama dengan 1, berarti Z2 adalah inverse dari Z1. Kita harus mencari Z2-nya, A2 ditambah B2, I-nya, berarti A2-nya berapa dan B2-nya berapa sama dengan 1. Sehingga kita operasionalkan dari perkalian dua bilangan kompleks. Kemudian di sini harus sama dengan 1 tambah 0i, elemen identitas. Ini sistem persamaan ya, linear, kemudian dapat B1, disubstitusikan dapat B2 ya. Dapat B1 dan kemudian A1, sehingga Z1-nya A2 per B2 kuadrat tambah A2 kuadrat dikurangi B2 per B2 kuadrat tambah A2 kuadrat I anggota C. Sehingga dari 1 sampai 10 terbukti bahwa bilangan kompleks merupakan sebuah field. Nah, di sini. Jadi untuk setiap Z2 anggota C ada Z1 anggota C. Berarti yang dicarinya adalah Z1-nya. Kita mencari A1 dan mencari A2. Ya, dengan A1 dan B1. File ini Word-nya ada di aplikasi. Notasi lain bahwa Z itu dapat dinyatakan pasangan terurut X, Y, maka bahwa X itu dapat ditulis X, 0 kalau I itu 0,1. Jadi kalau X-nya saja itu berarti X, 0 itu X tambah I 0. Kalau I itu berarti 0 ditambah I1. Jadi nanti penulisannya ini dapat dinyatakan dalam pasangan terurut. Bidang kompleks. Nah, tadi bidang kompleks itu ada sumbu X-nya sumbu real dan Y-nya adalah sumbu imajiner. Jadi X tambah IY. Nah, X-nya sumbu realnya dan Y-nya adalah sumbu imajinernya. Jadi dapat dinyatakan juga dalam bidang kompleks. Bilangan kompleks merupakan pasangan berurut sehingga secara geometri dapat disajikan sebagai titik pada bidang kompleks XY dengan sumbu X sumbu real dan sumbu Y sumbu imajiner. Selain itu, bilangan kompleks Z X tambah IY dapat ditulis dengan X, Y juga dapat disebutkan sebagai vektor. Dengan titik pangkal dan titik asal 0,0 ya, dengan titik ujung X, Y. Modulus dan bilangan sekawan atau konjugat. Ya. Jadi konjugat itu bilangan sekawan. Ya. Jika ya, definisi modulus ya nilai mutlak ataupun jarak, ya modulus itu nilai mutlak atau jarak. Z sama dengan X tambah IY didefinisikan bilangan non negatif sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi modulus Z itu dapat dinyatakan sebagai nilai mutlak Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini dapat dinyatakan, dapat dibuktikan dengan jarak dari titik pangkal ke titik ujungnya 0,0 ke X, Y, ya, di mana X, Y-nya anggota real dan X, Y-nya Y-nya adalah bentuk dari bilangan kompleks. Ya, jadi X kurangi 0 kuadrat ditambah Y kurangi 0 kuadrat. Sehingga hasilnya modulus Z-nya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, secara geometri, modulus Z itu jarak antara titik X, Y dan titik asal 0, begitupun dengan ketika jarak Z1 ke Z2 dapat dinyatakan sebagai akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Ya, selanjutnya persamaan Z kurang Z0 sama dengan R. Menyatakan bilangan kompleks Z yang bersesuaian dengan titik lingkaran. Jadi ketika titik pusatnya Z0, kemudian ada titik Z, maka sepanjang jarak dari Z ke Z0 itu dapat membentuk sebuah lingkaran. Ya. Jadi titik-titiknya itu, titik-titik di Z-nya dapat membentuk lingkaran. Apa itu konjugat? Konjugat itu tadi sekawan. Ya, dari Z sama dengan X tambah IY, berarti konjugatnya adalah X min IY. Ya, diingat saja, kalau X tambah IY, ya jadi bilangan real ditambah imajinernya, maka konjugatnya adalah
dikurangi X kurangi I. Nah, contoh ya, diketahui kita akan coba selesaikan ya, ada Z1 sama dengan 3 tambah I2 dan Z2 adalah negatif 3 dikurangi I4. Tentukan konjugat Z1 dan konjugat Z2. Kita akan coba. Di sini langsung saja bahwa konjugat dari Z1 tadi ya, ketika Z1-nya tiga tambah I2 sehingga atau di sini maka saja ya, jika Z1 sama dengan 3 tambah I, maka konjugatnya sama dengan 3 min I2. Begitupun untuk Z2. Jika Z2-nya adalah 3 dikurangi I4, maka Z2-nya adalah negatif 3 min ya, min ini akan sama dengan negatif 3 plus I2. Nah, ini sudah terjawab konjugat dari Z1 dan Z2. Selanjutnya, ya diketahui Z1-nya X1 tambah Y1, ya, kemudian Z2-nya adalah X2 tambah Y2. Buktikan bahwa selisih dari konjugat sama dengan Z1 konjugat dikurangi Z2 konjugat. Ini yang pembuktian ini kita akan coba dikerjakan. Yang pertama tentu kita akan tulis dulu apa itu Z1 kurangi Z2 konjugat. Jadi ini yang perlu ditulis dulu. Ini apa akan sama dengan apa itu? Nah, ini Z1 kita ganti dengan kurung. Kemudian Z2-nya adalah X2 tambah Y2. Ini terus saja
diuraikan ya. Ini terus aja. Nah, ini akan jadi kita selesaikan dengan operasional ini ya. Jadi X1 ditambah IY1 min X2 tambah IY2. Nah, sehingga kita dapat kumpulkan ini menjadi X1 min X2. Kemudian dikurangi dengan, ya ini kita tulis ini X dengan X2. Kita ganti saja. Min X2 ini kemudian di sini ditambah ya, dengan Y1 dikurangi dengan Y2 ya. Y2I. Ya. Selanjutnya dari sini kita akan arahkan ke Z1 dikurangi Z2. Jadi di sini kan akan menjadi X1 ya ditambah Y1 dikurangi X2 ditambah Y2. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu ini akan berapakah? Ini kan udah berbentuk X tambah IY ya. Sedang jadi konjugatnya dari X tambah IY secara global akan menjadi ini akan jadi X1 min X2 ini sama dengan X1 min X2 min ya. Min ini min Y1 min Y2 ya. Min Y1 Y2I. Ya. Ini menjadi Y1 min Y2. Sehingga ini diselesaikan X1 min Y1 I. Jadi ini akan jadi X1 min Y1 I.
I-nya atau IY1 ya, atau di sini kita konsensus saja IY1. Ini jadi plus ya. Yang min ini jadi X2 ini X2 min Y2 Y2 ya. Jadi di sini karena kan negatif kali negatif jadi plus ya, sama aja. Jadi negatif dari negatif Y2. Sehingga ini dapat dinyatakan dengan ya, Z1 kurangi Z2 sama dengan ini kan konjugat. Konjugat dari Z1 adalah X1 min Y1. Y1 kurangi Z2. Terbukti. Jadi terbukti. Selanjutnya ya, ada teorema-teorema dari bilangan kompleks bahwa konjugat adalah Z. Ya, kemudian Z tambah konjugat jadi 2 real Z. Z dikurangi Z konjugat sama dengan 2 imajiner Z, dan Z kali Z konjugat adalah real Z kuadrat tambah imajiner Z kuadrat. Ini tentu sebagai latihan saja. Ya, silakan nanti dibuktikan. Ya, penjumlahan dari konjugat akan menjadi jumlah masing-masing konjugat. Pengurangannya sudah dibuktikan. Coba di perkalian dan di pembagiannya. Nah, kemudian, tadi ini adalah sebuah vektor ya, vektor dari bilangan kompleks. Ya, maka Z1 tambah Z2 adalah sama dengan jumlah dari dapat dinyatakan dalam vektor, maka ketika titik pangkalnya 0, Z1, Z2, maka Z1 ditambah dengan Z2 ini, maka akan sama dengan Z1 tambah Z2. Selanjutnya, ya, ada teorema 2, modulus kuadrat sama dengan real Z kuadrat tambah imajiner Z kuadrat. Ya, jadi modulus dari Z sama dengan modulus dari Z konjugatnya. Ya, ini ada pembuktiannya, silahkan dipelajari. Ya. Jadi ini adalah ketaksamaan bilangan kompleks. Ya. Jadi di sini akan dibuktikan bahwa selisih dari Z1 kurangi Z2 akan lebih besar dari Z1 modulus Z1 kurangi modulus Z2. Ya. Jadi ketika Z1-nya sama dengan Z1 min Z2 tambah Z2, ini kan ekivalen dengan Z1. Ini menjadi ketaksamaan segitiga, sehingga kurang dari Z1 kurangi Z2 tambah modulus dari Z2. Ya. Kemudian kedua ruas dikurangi Z2, modulus Z2 hasilnya modulus Z1 kurangi modulus Z2 akan kurang dari modulus Z1 kurangi Z2. Nah, untuk contoh-contoh lain, ya Z1-nya buktikan bahwa Z1 kurangi Z2 sama dengan X1 kurangi X2 ditambah I kali Y1 min Y2.
Ya, jadi sudah ditunjukkan sama saja bahwa elemen Z1 dikurangi elemen Z2, maka di sini real dari Z1 dikurangi real dari Z2 ditambah dengan imajiner dari Z1 kurangi Z2. Ini juga sudah terbukti. Ya, untuk penjumlahan sudah dinyatakan, dan untuk latihannya silahkan dicoba. Ada referensi-referensi lain, silahkan saja untuk dipelajari dengan seksama, banyak dari sumber-sumbernya, dan nanti Bapak akan buat video khusus tentang latihan soal di definisi, kemudian bidang kompleks dan konjugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.